Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hello! Shalom! The Prince and Princesses of Awesome Kids! Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa! Yes! I am yes! I'm so excited! Karena kita punya Allah yang baik! Ya? Nggak ada yang sedih-sedih, nggak ada yang marah-marah. Di dalam Tuhan Yesus semuanya tersenyum. Ayo tunjukkan senyumnya buat mama, papa, adik, kakak di rumah, semua orang yang ada di rumah. Very good. Okay, put on your smile. Dan sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, we thank you for your blessing. We thank you for today. We are ready to praise your name. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amen. Ayo semuanya menari, semuanya menyanyi buat Tuhan Yesus.
I'm happy because I have great God. Siapa namanya? Ayo bilang sama-sama. Jesus. Yeay, tepuk tangan. Nah, sekarang kita menyembah Tuhan kita. Duduk yang tenang. Kita berdoa. Boleh tutup mata juga. Yuk. Dear Lord God, Jesus Christ, we thank you for everything you have done. We thank you for the cross. We thank you for your love. How much you love me. Betapa besar kasih setiamu bagi kami. Kami mau menyembahmu, memuliakan namamu, karena Engkau Allah yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Oh, I love you, Jesus. Haleluya. Amen. Mari kita nyanyi dengan suara yang paling indah buat Tuhan. Jesus, I love you. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love you. Because He first loved me. It tells me
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati jiwa raga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Hore. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. God bless you. Prince and Princesses, awesome kids yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, pasti baik-baik semua ya, sehat-sehat. Adik-adik, tidak terasa kita udah berada di bulan Juni ya sekarang ya. Masih semangat kan? Puji Tuhan, masih semangat. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di awal bulan Juni ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buka Alkitab adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar sebuah tema tentang persahabatan. Kalau Kak Femi sebut sebuah kata yaitu sahabat, kira-kira apa ya yang ada di pikiran adik-adik? Wah, ada yang lagi kangen ya sama sahabatnya karena udah sepanjang PSBB ini nggak ketemu sama sahabatnya. Mungkin adik-adik ada yang punya sahabat di sekolah, di rumah, di tempat les, atau ada yang punya sahabat di gereja. Sudah lama tidak bertemu ya. Nah, Kak Femi punya singkatan sendiri nih, PSBB. PSBB. Singkatannya para sahabat belum bisa bertemu. Tetap semangat. Kita siapkan Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Kakak akan bacakan Daniel 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberikan nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang
dari pemimpin pegawai istana itu. Adik-adik, apa sih arti sahabat buat kalian? Oke, ya. Dari Kak Femi, arti sahabat adalah mereka yang berteman lebih dekat daripada teman yang lain, mereka yang berteman akrab ataupun karib lebih daripada teman yang lainnya. Seorang sahabat adalah mereka yang saling menolong, mereka yang saling memperhatikan, mereka yang saling mendukung, mereka yang saling menghargai, dan mereka yang saling mengusahakan yang terbaik buat sahabatnya. Dan masih banyak lagi ya adik-adik ya. Nah, tadi kita sudah membaca tentang 4 orang anak muda yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 4 orang anak muda yang sama-sama berasal dari kerajaan Yehuda. Suatu kali adik-adik, Raja Nebukadnezar dari Babel menyerbu ke kerajaan Yehuda dan menaklukkan kerajaan itu. Sehingga Raja Nebukadnezar membawa rakyat Yehuda ke kerajaannya di Babel. 4 orang ini termasuk di dalamnya adik-adik yang dibawa ke Babel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ternyata mereka adalah orang-orang yang selain bertubuh sehat dan kuat, mereka adalah anak-anak muda yang cerdas, yang pinter, yang punya banyak ilmu pengetahuan, dan mereka juga penuh dengan hikmat. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, karena mereka itu adalah orang-orang muda yang pintar, Raja Babel menyuruh kepada pemimpin pegawai istananya supaya mereka dididik lagi adik-adik selama 3 tahun untuk belajar berbagai ilmu yang ada di kerajaan Babel. Nah, setelah itu baru mereka bekerja buat raja setelah melewati masa 3 tahun pendidikan. Kemudian raja menyuruh kepada kepala pegawai istananya supaya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diberikan makanan dan minuman anggur yang biasa diminum dan dimakan oleh raja. Tapi Daniel tidak mau makan dan minum minuman raja adik-adik. Ya, Daniel minta sama pemimpin pegawai istana untuk makan sayur dan minum air saja. Nah, keputusan Daniel ini adik-adik ternyata didukung dan diikuti oleh ketiga sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ikut sama Daniel untuk sama-sama tidak makan dan minum dari hidangannya raja, tapi mereka memilih untuk makan sayur dan minum air karena mereka ingin tetap menjaga hidup mereka kudus bagi Tuhan. Mereka adalah anak-anak muda yang taat sama Tuhan, ya. Nah, adik-adik, seorang sahabat adalah mereka yang memberikan pengaruh yang baik kepada sahabatnya. Seperti tadi Daniel memberikan pengaruh yang baik kepada ketiga sahabatnya, dan seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang mendukung sahabatnya untuk berbuat benar. Daniel tadi itu kan sudah berbuat benar ya adik-adik. Dia ingin menjaga hidupnya tetap kudus sehingga teman-temannya mendukung mau ikut kudus juga. Wow, suatu teladan yang luar biasa. Adik-adik, dari kisah persahabatan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Adik-adik catat ya. Yang pertama, kita harus menjalin persahabatan dengan teman yang bisa kita teladani. Ya, misalnya begini,
teman kita itu setiap kali ulangan di sekolah tidak mau nyontek karena dia mau hidup jujur. Itu bisa kita jadikan teladan ya, buat menjadi sahabat kita yang bisa kita teladani. Yang kedua adalah kita menjalin persahabatan dengan teman yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Ya, yang kedua, kita menjalin persahabatan dengan teman yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Contohnya, teman kita itu suka mengingatkan kita untuk baca firman, mengingatkan kita untuk berdoa, dan sering menasehati kita hal-hal baik yang membuat kita taat sama Tuhan. Itu bisa kita jadikan sahabat yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Yang ketiga, yang terakhir adik-adik, kita harus menjalin persahabatan yang diketahui oleh kedua orang tua kita. Kenapa? Supaya papa mama kita atau orang tua kita bisa ikut membimbing dan menasehati supaya kita bersahabatnya makin baik dan bersahabat yang sehat. Oke, sampai di sini firman Tuhan ya. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Oh iya, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan menghafal ayat hafalan ya adik-adik. Ayo kita buka lagi Alkitabnya. Kita akan buka di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke ya. Adik-adik hafalkan di rumah ya. Oke. Sebelum kita berdoa, sampaikan salam kakak buat papa mama, adik kakak di rumah senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Kita tutup dalam doa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar untuk menjalin persahabatan dengan teman yang bisa kami teladani, menjalin persahabatan dengan teman yang membawa kami dekat kepada Tuhan, dan menjalin persahabatan yang diketahui oleh papa mama kami. Kami mau punya sahabat-sahabat yang mengasihi Tuhan, yang saling menolong, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Dan kami bersyukur kami punya sahabat sejati, sahabat yang selalu menolong, sahabat yang selalu memperhatikan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.